wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa dzakara minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fala khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin fi nar. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua hingga pada hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah salat subuh bersamaan dan juga telah berilmi ibadah zikir dan yang lain. Semoga amal ibadah kita nantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabatnya, keluarganya, serta pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih di bab niat hadis yang ke-8. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari yang sering dipanggil Abu Musa al-Asy'ari, itu namanya Abdullah bin Qais. Sahabat-sahabat banyak yang namanya Abdullah, yang membedakan hanya ayahnya siapa, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Qais, ya. Namanya Abdullah bin Qais. Kemudian dia punya anak namanya Musa, sehingga dipanggil Abu Musa. Abu Musa dari golongan Asy'ariyin, Asy'ari. Qala Abu Musa al-Asy'ari berkata, Su'ila Rasulullah SAW anir rajul. Ada seseorang yang tanya kepada Rasulullah tentang seseorang yuqatilu syaja'atan, yang dia perang karena keberaniannya, ya. Syaja'ah, syuja'ah itu keberanian. Jadi dia perang karena memang saya berani. Wa yuqatilu hamayatan. Ada kemudian yang perang itu disebabkan karena darah segar, keluarganya mungkin, ya, teman-temannya sudah mati itu pada saat perang, kemudian dia darah segar. Wa yuqatilu riya'an. Kemudian ditanya juga tentang orang yang perang karena mura'atul linnas, pamer pelintahannya, pandiannya, ilmunya, ya. Liyurau kita lalu, fayimatu wa imanu bidzalika syari'an min hududi nafs. Dan karena pintarannya, kepandiannya itu kemudian supaya mendapatkan
pujian dari manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa huwa fi sabilillah. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang perang litakuna kalimatullah, agar keberadaan agama Allah, kalimat Allah, agar keberadaan dinullah, agar keberadaan dakwah kepada Allah, dia mulia, itulah yang paling tinggi. Bahwa bisa dalam maka dia adalah berada di dalam sabilillah. Di sini yang jadi masalah, kalau hadis yang pertama itu tentang ibadah jihad, ini hadis yang ke-8 itu tentang ibadah perang fisabilillah. Pada zaman Rasul beberapa kali perang dan sahabat mengikutinya, itu ternyata tidak serta-merta yang perang itu mati kemudian mati syahid. Ternyata masih dilihat yang ada di dalam hatinya, niatnya untuk apa. Ketika ditanya, ada yang perang itu karena sebab keberaniannya, ada yang perang itu ditanya sebab balas dendam terhadap keluarganya dunia mati, ada yang ditanya sebab riak pamer. Maka kemudian dijawab oleh Rasul, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa huwa fi sabilillah. Ini peran niat dalam hati itu yang sangat penting, karena ibadah yang tinggi, ibadah yang besar, itu pun harus disertai dengan niat yang ikhlas, disertai dengan niat yang baik. Padahal gambarannya hijrah sama perang. Bagaimana dengan ibadah-ibadah kecil, kalau niatnya tidak karena Allah, tidak ada harganya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat itu sangat penting. Walaupun dinullah wa fi riwayatil hadis asila bidaru anal kita yaqo bisa babi konsep Asia. Karena orang perang pada zaman itu ketika dilihat hatinya masing-masing itu tidak sunyi dari 5 tujuan. Kalau yang pertama mencari harta rampasan. Tidak bedanya kalau kita mendapat cerita orang tua dulu pada zaman perang dengan Belanda, dengan Jepang, ya. Kita kan dari tentara dadaan, yuk perang melawan Jepang karena mau berbunting, gitu. Yang lain bawa berbunting perang, malah dia bawa berbunting untuk matroli tanah. Jadi yang lain berangkat perang itu teman-teman pulang dari perang dan punya tanah berapa hektar, atau berbuntingnya untuk matroli tanah. Ini gue kalau sudah merdeka ini punya saya. Jadi ternyata tujuannya hanya supaya mendapatkan tanah yang luas. Itu ternyata ada di alam-alam gitu. Itu ceritanya orang tua dulu. Ada lagi bagian, kalau dulu kan ada yang namanya hero. Kalau orang yang umurnya sudah lama ingat kelahiran 80-an 90-an ya, ada hero. Hero itu tentara Indonesia yang berubah kemudian menjadi tentara Jepang atau tentara Belanda. Karena diiming-imingi apa? Yang harta benda, aku perang di situ dapat apa sih? Pada zaman perjuangan tidak dapat apa-apa. Nah, ikut jadi tentaranya Belanda atau tentaranya Jepang. Jadi niat yang jelek itu kapanpun dimanapun itu ada. Maka niat itu sangat-sangat penting. Walaupun benar. Yang kedua, tidak harus saja ada orang itu mendel menonjolkan keberaniannya. Aku dulu mendel tanpa perhitungan. Ada yang punya keluarganya amer, ada hukumannya balas dendam, ada bodoh karena jengkel. Wahai umurun tidak tinggal waktu dan perkara-perkara ini adalah urusan dunia. Wanita dalam yakun jawab Rasulullah
bin nabi wal isbat. Maka Rasul tidak menjawab iya atau tidak. Ditanya tentang orang yang perang karena berani, orang yang perang karena bersedia, karena lihat. Tapi Nabi menjawabnya adalah man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya bahwa fi sabilillah. Barang siapa yang perang karena tujuan adalah meninggikan kalimat Allah, meninggikan agama Allah, maka itulah yang disebut dengan fi sabilillah. Artinya kita dalam perjuangan, kita dalam membela sebuah kebenaran, kita dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak sunyi dari tujuan-tujuan urusan dunia. Dan itu yang memang harus kita perangi, ditata supaya hati ini hanya bertujuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yakunu fisabilillah illa idza kana al-batil al-asli huwa itlaqu kalimatillahi liyakuna dinu kulluhu lillah. Tidak ada baiknya apapun perjuangan apapun, ya, tidak ada baiknya kita berjuang di dalam jalan apapun kecuali niat mengagungkan, niat meluhurkan, mengangkat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'in masalah saya mengenal mukmin abi fikir hasan walam yakun maksudkan diada ibadah. Misal dengan niat karena Allah, niat tujuan ikhlas, niat mengangkat agama Allah, ternyata dapat kerapasan, ternyata dapat pujian, ternyata dapat ini itu adalah bonus yang tidak menjadi tujuan dari awal. Ada orang niatnya ya betul-betul niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar agama Allah, belajar ilmunya Allah, kemudian berdakwah karena Allah, ternyata kemudian ada bonus-bonus yang lain, dan itu bukan merupakan tujuan. Padahal kalau fadlu minallah yu'tihi man yasha. Fadlu bonus. Padahal kalau fadlu minallah bonus dari Allah. Nah bonus itu yu'tihi man yasha. Allah memberikan bonus hadiah itu ya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bisa jadi yang minta malah dikasih bonusnya belum dikasih gitu ya. Yang menang baik pokoknya kerja apa? Oh kerjanya bagus, kasih bonus ya. Nah ini ketika niat karena Allah, ada orang berjuang karena Allah, ada orang berdakwah, ada orang menyampaikan agama Allah, kemudian dapat bonus dari Allah. Entah itu merupakan karunia, entah itu merupakan pujian, merupakan yang lain, asal itu tidak dijadikan sebagai tujuan, maka dia termasuk orang yang ikhlas. Bisa ala tuqali nafas umural ujbi alir rukun ila ghairilah. Tapi harus dijaga juga awalnya sudah ikhlas. Kemudian ketika ada bonus pujian, ada bonus serta benda, kok hatinya menjadi ujuk. Karena hati itu bahasa Arabnya kolbun, bukan kalbun. Kalau kalbun kan gugus, kolbun pakai kol, artinya bulan balik. Maka hati itu gampang balik. Maka kalau orang Jawa bilang besok jeli sore tempe, ya. Karena kol, maka doanya bagaimana dari si koma? Ya Allah yang kualitas mulut, tapi turunkan hati. Ya Allah yang membolak balikkan hati, maka tetapkanlah, istiqomahkanlah hati ini tetap berada pada agama Islam. Walau tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali tetap berada pada agama Islam. Nah, kepada dari nahum min ada di rabbihim musyfiqun. Maka waspadalah terhadap orang-orang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waladhi yutuna ma'allaw wa qulubuhum wajilah. Dan juga berlindung waspada terhadap orang yang dikasih oleh Allah tapi hatinya tidak tenang. Hadal maqam yang manzilah keluarganya manzilah din amnami. Jadi kadang-kadang kita diberi sebuah kebaikan tapi malah hatinya ini belum begitu menerima dengan baik, maka jadinya bukan baik tapi malah menjadi kejelekan. Dalam hadis yang baik ini mengandung
beberapa pelajaran diantaranya al-amal sholihah tasabu biniyati sholihah. Amal yang sholih itu butuh niat yang sholih. Amal yang sholih butuh niat yang sholih. Karena kalau nggak ada niat yang sholih, amal yang sholih maka menjadi rusak. Sholat itu amal sholih, tapi kalau nggak niat yang sholih rusak. Sedekah itu sholih, kalau niatnya nggak sholih jadi rusak. Jadi amal yang sholih itu butuh niat yang sholih. Walidhalika bahwa syahidul hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dikembalikan pada niatnya. Sekecil apapun amalan, kalau niatnya salah, maka endingnya juga salah. Yang kedua, fadlul jihad yaqulu liman qala fisabilillah ibarat kalimatillah yang nanti dulu. Keutamaan jihad fisabilillah kalau memang niatnya adalah agar meninggikan, menghidupkan, mengagungkan agama Allah, bukan tujuan-tujuan yang lain, bukan tujuan-tujuan duniawi, tapi tujuannya adalah untuk mengangkat, meninggikan agama Allah. Istibadu soal anilahillah beramal. Boleh tanya, bahkan diajarkan bertanya dalam hal urusan apapun kalau tidak paham. Tapi tanya yang bersifat tidak tahu dan niat untuk diamalkan, ya, bukan sekedar menjadi pertanyaan-pertanyaan hanya sebagai hiburan. Biasanya banyak bertanya, tapi tidak banyak dilakukan. Wajiblah ibadah Rasulullah lidafil asli dari kita jihad. Bagaimana sahabat Rasulullah yang Rasulullah menjelaskan perbedaan jihad yang memang fisabilillah di kalimatillah, kemudian jihad yang tanpa menyariah, hanya karena mencari rampasan, mencari ujian dan lain-lain. Wujud taqabbulil ilmi al-amal. Ini yang paling penting, wajib mendahulukan ilmu sebelum beramal. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu menjadi imamnya amal. Imam Bukhari membuat al-qaulu yang al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Jadi ilmu itu sebelum mengucapkan dan mengamalkan. Ilmu itu menjadi imamnya amal, dan amal itu yang mengikut pada ilmunya. Wal amal bila ilmu ya dolarun kafir. Amal tanpa ilmu adalah akan jadi sesat dan mengadainya, ya. Maka harus mendahulukan ilmu. Ilmu didahulukan. Ilmu yang dimaksud dalam Al-Quran Allah Rasulullah SAW. Ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau mana soal sa'il bahwa Nabi Qatil kebiasaan. Ternyata pertanyaan sahabat tadi bukan perang dulu bertanya. Dia nanya dulu, ya. Nanya dulu. Wa inna ma sa'ala ya'wa'al masruh fayat tabi'u. Karena ketika tanya mana yang disyariatkan, mana yang dianjurkan, dan mau mengikutinya. Faliyah dari ladina yatasaqatuna fil ma'asi wal bid'ah supaya fatuna amukte yasulahu ma'ukte. Jadi kita disuruh waspada. Terkadang kita lakukan dulu, kita amalkan dulu, ya. Urusannya belakangan itu repot. Jadi harus cari ilmunya dulu dan baru dilakukan. Jangan beres-beres dulu dan urusannya belakangan. Dan nanti malah tidak menjadi baik, gitu ya. Jadi tanpa ilmu akan tidak akan menjadi hal yang baik. Zamul harsi ala dunia wa ala kita li pukul nafsi biwaitan. Ya, jadi sudah terdapat celaan terhadap orang yang sangat-sangat cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia, sangat cinta terhadap dunia. Jadi dunia itu boleh, ya. Karena jalan menuju ke akhirat itu juga dengan lewat dunia. Tapi kalau melebihi, ya, cintanya itu luar biasa. Antara hayat dunia, mendahulukan kehidupan dunia, melalaikan urusan masalah akhirat, ini yang dicatat dalam hadis ini. Karena orang bisa menjadi ketipu kalau urusan dunia bukan masalah urusan yang kelihatan dunia, dan kelihatannya ibadah, kelihatannya menyembah Allah, tapi hakikatnya adalah urusan dunia. Karena ingin dipuji, ingin mendapatkan ini, ingin mendapatkan itu, ya, dan di akhirat nanti tidak mendapatkan apa-apa. Maka
Ada dalam satu riwayat orang yang akan masuk surga lebih dulu itu 3 orang, tapi murung. Jadi ada orang yang mau masuk surga dulu itu 3 kelompok, 3 golongan, tapi setelah sampai di surga murung itu ya murung, nggak jadi. Yang pertama yang akan masuk surga dulu itu adalah orang yang haji mabrur. Malaikat itu sampai tertipu orang yang haji mabrur ini diiring, ya, diantar oleh malaikat menuju pintu surga. Sampai pintu surga ditanya oleh Allah mau dibawa kemana ini malaikat? Ini mau saya masukkan ke surga, ini haji mabrur. Kata malaikat, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bohong. Dia haji ya, tapi tujuannya adalah agar ini itu atau ketika pulang kepada Pak Haji, nah, mandir Pak Haji merasa betul. Akhirnya nggak jadi masuk surga. Berarti kamu bohong ya. Ini dimasukkan neraka. Dan yang kedua adalah orang yang dermawan, hartanya habis. Diantar oleh malaikat ke surga. Mau dibawa kemana malaikat? Iya, mau dibawa ke surga. Ini orang yang berjuang agama, hartanya sampai habis, tapi untuk keperluan agama. Ternyata dulu kamu ketika itu kan supaya kamu dianggap sebagai orang yang dermawan, dan ternyata pahala itu sudah pastikan sendiri. Akhirnya dia dimasukkan ke neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang jihad fisabilillah, yang mati syahid. Ternyata juga ada tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 3 golongan itu tidak jadi masuk surga karena tujuan dalam artinya yang salah, tujuannya yang keliru. Maka penting sekali niat, selalu memperbaiki niat karena Allah, niat karena mengagungkan agama Allah, niat karena meninggikan agama Allah, niat ikhlas. Itu terus harus kita perbaiki. Makanya di kitab manapun pasti hadis niat itu dipasang yang nomor pertama, ya. Hadis niat itu dipasang nomor pertama agar ketika membaca sampai belakang itu sudah dipasang niat yang baik, niat yang ikhlas, niat karena Allah, agar amalnya nanti tidak sia-sia. Karena meskipun amalan itu kelihatan urusan akhirat, kalau niatnya urusan dunia ya kayak dunia. Ya, kam min amalin, banyak dari amal-amal, ya, min amalil akhirat, ya, yang seolah-olah kelihatan amal akhirat, tapi yasiru bisu ininya min amalil dunia. Dia karena jelek niatnya, biru niatnya, maka menjadi amal dunia. Bahkan min amalil dunia, dan banyak juga urusan pekerjaan dunia, tapi yasiru bisu ininya, karena dia baik niatnya, maka min amalil akhirat masuk dari amal akhirat. Misalnya bekerja, misalnya olahraga, kadang-kadang kelihatan urusan dunia. Tapi kalau niatnya adalah ikhlas karena Allah untuk membantu ibadah kepada Allah, maka bisa menjadi urusan akhirat. Maka pentingnya memperbaharui niat, pentingnya memperbaiki niat, dan niat harus terus setiap hari kita perbaharui. Dulu banyak juga ulama yang mengatakan tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk memperbaiki diri ini melebihi memperbaiki niat. Karena niatnya bolak-balik. Sekarang ikhlas, nanti tidak, sekarang karena Allah, nanti karena ini, ya. Ketika ada iming-iming ini, kadang-kadang niatnya menjadi beda. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk selalu niat kita ini menjadi niat yang baik yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada pertanyaan? Satu hadis.